sini saya Firda Aprilia, ini mewakili kelompok saya, kelompok 2B1, akan mempresentasikan hasil dari observasi dan wawancara pada masyarakat dan warga sekolah. Sebelum memulai pembahasan mengenai kesimpulan dari hasil observasi yang kami dapatkan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah sisa hasil makhluk hidup yang mudah terurai. Sampah organik digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah contohnya adalah sisa dari buah-buahan, sedangkan sampah organik kering contohnya adalah daun, plastik, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, misalnya kaca, plastik, dan kertas. Mohon maaf, minta izin. Perkenalkan, saya dari SMK Bakti Indonesia Medika. Nama Ibu Yuyun Sri Wahyuni. Umur berapa? 34. Alamat? Jalan Kemuning, Gang Gondo, RT 3 RW 2 Candi Mulyo. Baik, apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Iya. Ibu kalau boleh tahu, apakah di sini masih ada warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Oh, nggak ada, Mbak. Soalnya setiap 2 minggu, 1 minggu 2 kali itu ada yang ngambil. Jadi ditaruh di tempat sampahnya sendiri-sendiri gitu. Terus setiap hari Selasa sama Sabtu ngambilnya anak-anak itu. Baik, menurut Ibu tanggapannya gimana tentang sampah yang sudah diambili sama diambili ya alhamdulillah sih, warganya itu sangat membutuhkan juga kan, walaupun bayar ya Mbak. Ya nggak masalah, soalnya kalau nimbun terlalu lama kita kan jauh dari tempat pembuangan akhirnya gitu. Kalau di sini tempat sampahnya itu dipilah sendiri apa dipilah di TPA, Bu? Dipilah di TPA. Oh, baik. Iya. Bu, untuk bank sampahnya di sekitar sini ada ya, Bu? Ada dekatnya sungai itu loh, Mbak. Oh, di situ ya? Iya, makam sebelah dekatan sama makam itu TPA-nya. Biasanya mobilnya dari PKU atau apa itu ngambilnya di situ. Berarti Ibu sangat terbantu ya dengan adanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya nggih saya walaupun dekat dengan lapangan atau tempat, kalau kita mau bakar juga kesulitan kan, sudah padat penduduknya. Ibu terima kasih ya atas waktunya. Maaf bila kami mengganggu. Enggak apa-apa. Terima kasih juga. Iya. Terima kasih sudah membantu tugas. Terima kasih ya Mbak ya, sama-sama. Soalnya dari sekolah sini juga maksudnya bagus lah untuk sekolah sama juga, untuk warganya juga, anaknya seperti ini gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil observasi di lingkungan masyarakat adalah di Jalan Gang Gondo ternyata sampahnya sudah bersih karena ada anak-anak yang sering mengambil sampah setiap 1 minggu 2 kali, yaitu di hari Selasa dan di hari Sabtu, dengan pembayaran sebesar 2-3.000 setiap pembuangan sampah. Dan masyarakat di sekitar situ pun sangat terbantu dengan adanya anak-anak tersebut karena tidak bersusah-susah untuk membuang sampah ke TPA secara langsung. Dari kesimpulan yang kami sampaikan tadi, kami memiliki rencana aksi untuk mengedukasi warga agar membuat tong sampah pribadi yang sederhana, misalkan dibuat dari kardus bekas dan tong bekas cat untuk dilapisi kresek, sehingga jika ingin membuang sampah mereka hanya perlu membuang kreseknya saja, tidak perlu membuang tong sampahnya, agar tong sampah tersebut bisa dibuat kembali. Kita juga mengedukasi warga untuk selalu gotong royong di setiap akhir pekan agar lingkungan tetap terjaga dan selalu terlihat bersih dan rapi. Saya
dari kelompok 2B1 ingin mewawancarai ibu, apakah ibu bersedia? Kalau boleh tahu, di sini masih ada warga sekolah yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Pengetahuan saya masih dan sering saya jumpai. Menurut ibu, bagaimana tanggapan ibu dengan warga sekolah yang tidak membuang sampah pada tempatnya? Pastinya para pelaku atau yang membuang sampah sembarangan belum punya rasa peduli atau memiliki di lingkungan sekolah ini. Kalau misalkan dia ada rasa peduli, oh iya ini sekolah saya harus saya jaga kebersihannya, otomatis dia nggak mengakui itu. Kalau di sini pembuangan sampahnya dipilah sendiri apa dipilah di tempat? Kalau untuk saat ini, sepengetahuan saya sampahnya belum ada pemilahan, jadi masih dijadikan satu. Jadi untuk bank sampahnya di sini ada ya Bu di sekitar sini? Kalau di dalam sekolah belum ada bank sampah. Jadi di luar sekolah? Di luar sekolah, kalau di ini ya di lingkungan sekolah saya kan belum ada ya sepengetahuan saya. Kalau di luar lingkungan sekolah, terutama di rumah saya, di perumahan rumah saya ini sudah ada. Jadi saya salah satu warga yang melakukan atau mengisikan sampah menjadi bank sampah di bank sampah. Untuk mendaur ulangnya kita di sini sudah pengajuan daur ulang sampah. Sistem pendaur ulangan untuk saat ini belum ada di SMK ini. Jadi proses daur ulang kalau nggak salah kan 3R ya prinsipnya, di SMK belum ada karena pemilahan belum ada dan proses daur ulangnya pun saya rasa belum. Dulu pernah dilaksanakan untuk daur ulang untuk peserta didik, tetapi hanya beberapa kali saja dan ada hasil karyanya, tapi programnya tidak ada. Baik Bu, terima kasih. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf ya saya mengganggu. Terima kasih juga. Menurut salah satu warga sekolah, ternyata masih banyaknya loh warga sekolah yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jika mereka peduli dengan lingkungannya, mereka tidak akan membuang sampah secara sembarangan. Untuk menghindari hal itu secara berkelanjutan, maka kita memiliki rencana aksi untuk mengedukasi semua warga sekolah untuk mendaur ulang sampah tersebut. Misalnya botol bekas air minum. Kita bisa menjadikannya tempat pensil untuk menaruh pensil di kelas atau di ruang guru agar tidak berceceran. Sekian kesimpulan dan rencana aksi yang saya sampaikan untuk mewakili kelompok 2B1. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.